Pada kesempatan kali ini di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Di sini saya akan membahas tentang atau menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iman. Iman secara etimologi artinya mempercayai. Percaya berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari mengenal dan mengetahui atau makrifat. Dalam arti kepercayaan terhadap sesuatu itu tumbuh dengan dilandasi dan didasari pengetahuan dan pengenalan terhadapnya. Jika seseorang mempercayai sesuatu, maka dia mengetahui dan mengenalnya. Dalam Kasyiyah Zamil al-Solih Lil Iman al-Bukhari disebutkan bahwa kadar dan tingkat keimanan seseorang kepada Allah itu tergantung pada sejauh mana kadar pengetahuan dan pengenalannya atau ma'rifatullah orang tersebut kepada Allah. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah, maka tentulah dia mengetahui dan mengenal Allah. Mengenal dan mengetahui Allah berbeda dengan mengenal makhluknya. Mengenal dan mengetahui Allah adalah dengan cara mengenal sifat-sifatnya, perintahnya, dan larangannya, dan dapat diperoleh dengan cara mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayatnya, baik ayat kauniyat atau tersirat di dalam alam raya maupun ayat Qur'aniyat yang tersurat di dalam atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut terminologi, iman diformulasikan sebagai pembenaran dengan hati atau pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan dan karya nyata atau amal. Para ulama membagi hakikat iman dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama, iman al-wasithu, yaitu iman yang dimiliki oleh para malaikat, di mana tingkat iman ini tidak pernah berkurang dan tidak pula pernah bertambah. Yang kedua, iman al-ma'sum, yaitu iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, di mana tingkat iman tidak pernah berkurang dan akan selalu bertambah ketika wahyu datang kepadanya. Yang ketiga, iman al-maqbul, yaitu iman yang dimiliki oleh seorang muslim, di mana iman tingkatan ini selalu bertambah jika mengerjakan amal kebaikan dan akan berkurang jika melakukan maksiat. Keempat, iman al-mauquf, yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid'ah, yaitu iman yang ditangguhkan, di mana jika berhenti melakukan bid'ah maka iman akan diterima. Di antaranya kaum Rafidah atau dukun, sihir dan sejenisnya. Yang kelima, yaitu iman al-mardud, yaitu iman yang ditolak, di mana iman ini dimiliki oleh kaum orang-orang yang musyrik, murtad, munafik, kafir dan sejenisnya. Untuk yang selanjutnya membahas tentang hubungan antara iman, ilmu dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Di dalam agama Islam terkandung ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman dan ilmu adalah amal yang berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Untuk yang pertama yaitu hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita harus memahami terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari agama Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan
pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Yang kedua yaitu hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin yang membimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu baik itu berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik atau sifat orang yang beriman. Yang pertama, mereka menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada anak, istri, harta benda, dan segalanya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Yang kedua, orang-orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ini dijelaskan juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 44 sampai 45. Ketiga, mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Keempat, mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahannya. Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Yang kelima, mereka memiliki iman yang mantap, tidak dicampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang yakin atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Selain itu juga adapun 4 tanda-tanda orang beriman, di antaranya 1. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Punya malu. Malu di sini dimaksud adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang 3. Hidupnya selalu bersyukur. 4. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya membahas tentang hal-hal yang dapat merusak keimanan. Hal-hal yang dapat merusak keimanan adalah yang pertama, syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar yaitu syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, seperti meyakini adanya kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Syirik yang seperti ini disebut dengan syirik i'tiqadi, artinya syirik karena meyakini yang salah, dan juga disebut syirik jali, artinya syirik yang nyata dan dikategorikan sebagai dosa besar. Tidak ada bisa menghapus dosa ini selain bertaubat selagi masih hidup dan menggantinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melakukan sihir. Sihir yang dimaksud di dalam bahasan ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang dan dosa besar. Yang ketiga, memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata rabba yarbu yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan atau bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan uang riba. Keempat, membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam bahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak atau dengan sengaja. Ini dijelaskan di dalam Quran surat yang ke-25 ayat 68 sampai 70. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggalkan mati oleh ayahnya atau yang masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan dengan cara yang zalim. Yang keenam, melarikan diri dari perang atau jihad. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina atau qadzab. Al-qadzab secara bahasa artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah menuduh seseorang berzina sehingga ia harus dijatuhi hukuman had. Perempuan baik-baik dalam Islam ialah orang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatannya dari perbuatan keji atau zina. Apabila wanita seperti itu dituduh berzina tanpa disertai syarat yang telah ditetapkan syara, seperti mendapatkan 4 sanksi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka penuduhannya wajib didera 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.